Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau begitu kita langsung aja. Silakan kepada ketua kelas. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya mau absen kalian terlebih dahulu. Apakah di ini ada yang tidak hadir? Alasannya apa? Karena sakit? Oh, ada yang dispen, ada yang sakit juga. Muhammad Ramadan Yosi Hadir. Muhammad Jaki Akbar, Sarah Mawati, Purna Rizki, coba. Ada yang sakit, ada juga yang mudah-mudahan yang sakit hari ini segera lekas sembuh. Amin. Dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Oke. Saya mau nanya ke kalian, apakah hari ini kalian sudah semangat atau belum? Belum. Belum semangat. Kalau belum semangat berarti bisa melakukan SPQ dulu ya, untuk semangat. Oke? Oke. Belajar hari ini kita semangat. Oke? Oke. Caranya kalian ikutin saya ya. Saya kasih contoh dulu. Misalkan gini. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Yuk mulai barengan ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Sekali lagi yuk. Biar semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Biar lebih semangat lagi, sekarang kita nyanyi lagu nasional. Sekarang silakan kalian berdiri, ya. Sekali lagi, semangat ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ye, selesai. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan untuk langsung memulai topik pembelajaran hari ini ya. Saya mau menyampaikan topik pembelajaran hari ini. Kalian akan belajar pembelajaran hari ini. Cuma sebelum saya
Tujuan pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta siswi harus mampu menerapkan potensi internet melalui jaringan kabel dan web. Untuk di tujuan pembelajaran hari ini saya nilai 3 hasil. Sebenarnya dalam 3 hasil yang pertama ada sikap, ada pengetahuan, ada juga nabi. Kalau sikap berdaya dari Pak, saya punya sikap saat kalian melakukan diskusi bersama kelompok kalian. Untuk pengetahuan saya menilainya dari kegiatan pretest maupun post-test ya. Itu dari sisi pengetahuan kalian. Dari sisi penampilan saya menilai kalian dari perform saat presentasi, terus saat berinteraksi bersama kelompoknya, ya itu menilai untuk terang. Bisa kita lanjut? Bisa. Sebelum kita lanjut, saya ingin review materi pelajaran minggu lalu. Mungkin dari kalian ada yang bisa jelasin. Dari minggu lalu kita membahas tentang apa dari sini, boleh? Ya. Ojo, sini. Siapa Leno, silakan berdiri dong. Coba. Yes. Menjelaskan tentang materi minggu lalu. Ya, boleh. Minggu lalu itu tentang pengenalan jaringan, alat-alat dan fitur-fitur. Alat-alat dan fitur-fitur router. Baik, silakan duduk. Cuma saya mau nanya, kalau router itu menurut kamu apa sih artinya router? Ya, artinya fungsinya buat apa router? Nah, sekarang asesmen awal. Sekarang pretest dulu. Sekarang keluarkan handphone kalian. Yang penting isi data dulu, terus Pak udah siap, baru nanti saya lakukan perhitungan. Nanti kita ngisinya barengan ya. Udah selesai? Udah. Kalau sudah selesai, kalian boleh lihat skornya. Ya. Siapa yang dapat nilainya? Bagi. Ayo, Berapa? 80 siapa? 100. 100. Oke. Terus sekarang kita lanjut ya ke materi inti ya. Nah, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan wireless. Kalau kita ngebahas, perhatikan ke depan, kalau kita ngebahas tentang internet maupun jaringan, itu tidak terlepas dari yang namanya klasifikasi jaringan ya, model jaringan maupun jenis jaringan. Di klasifikasi jaringan kita memiliki banyak klasifikasi, salah satunya ada local area network, ada MAN, metropolitan area network, ada WAN yaitu wide area network. Setiap klasifikasi jaringan memiliki model yang berbeda maupun jenis yang berbeda tergantung spesifikasi kebutuhan dari setiap administrator yang ngebangun jaringan tersebut. Client server, cuma bedanya kalau di infrastruktur ini dia pakai wireless media transmisi datanya. Nah, ad hoc itu kayak gimana Pak? Ad hoc itu kalau di media kabel disebutnya peer-to-peer, kalau di wireless itu ad hoc ya disebutnya. Itu model jaringan ad hoc itu contohnya kayak gimana? Contohnya kalian pakai handphone satu sama handphone kamu, itu saling berkomunikasi melalui Bluetooth, melalui infrared, melalui aplikasi share it, itu namanya ad hoc. Nah, sedangkan kalau untuk wireless menggunakan gelombang radio ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ngasih satu contoh buat kalian nih.
contoh kasus terkait jaringan komputer, terkait koneksi internet. Misalkan Jaki memiliki sebuah kafe, di mana kafe tersebut baru dibangun oleh Jaki, ya. Terus kafe tersebut belum memiliki fasilitas apa-apa. Nah, ambil contoh di sini Jaki mau membuat sebuah fasilitas hotspot area di lingkungan kafe Jaki yang baru dibangun, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya laptop konsumen yang datang ke kafe Jaki ataupun handphone konsumen yang datang ke kafe Jaki itu bisa mendapatkan akses internet secara gratis, secara wireless. Jadi ending akhirnya adalah gimana caranya si user itu mendapatkan akses internet melalui sebuah router. Oke, saya putarkan videonya dulu. Tolong disimak ya. 40. Dan untuk passwordnya misalnya kita akan ganti dari 17 Agustus. Jadi silakan nanti sobat buat sendiri nama wifi dan juga password wifi-nya sesuai keinginannya masing-masing. Oke, jika sudah kita klik next. Selanjutnya untuk settingan nomor IP-nya kita pilih Smart IP, DHCP atau IP otomatis saja supaya lebih gampang. Cuman yang perlu diingat kalau kita pakai IP otomatis Smart IP DHCP ini, maka setelah di-set maka untuk login kembali ke halaman settingannya ini kita hanya bisa membukanya menggunakan URL ppling wifi.net saja. Tapi kalau misalnya sobat ingin berubah nomor IP-nya secara manual, maka sobat bisa menggunakan settingan IP statik. Nah ini, jadi tinggal di-scan saja nomor IP-nya sesuai dengan kebutuhan. Udah dipelajari? Oke, cukup. Sekarang saya mau membagi kelompok belajar. Saya pengen berdasarkan asesmen yang tadi yang udah kalian lakukan, saya mau bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang akan saya bagi menjadi 4 aja ya. Untuk kelompok 1 yaitu Bagus, Yosi, Rido, Ruli, Deska, sama Sulis. Silakan atur tempat duduknya, pindah dulu. Terus kelompok 2 Siti Rizka, Listia, Lexi, Hera, Fatma, sama Putri. Ayo pindah, atur sesuai kelompoknya. Terus kelompok 3 Jaki, Furkon, Ayla, Napisa, Okta, sama Valerianus. Kelompok 4 ada Putra, Dika, terus Reno, Jahra, Jordan, sama Rama. Nah, udah sesuai kelompoknya. Kelompok 3 saya mau memberikan 2 pilihan topik nih karena udah diambil duluan sama teman kamu. Kamu mau pilih koneksi internet melalui jaringan LAN dinamis apa statis? Statis. Oke, silahkan langsung kerjakan konfigurasinya LKPD-nya bersama tim kelompoknya. Nah, untuk kelompok 4 berarti mana kelompok 4? Udah siap ya untuk jaringan LAN dinamis. Oke? Udah siap. Silahkan nih LKPD-nya dibaca, dipahami, terus dilakukan konfigurasinya. Untuk diskusi kelompoknya jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 1. Yang ini bisa terbagi-bagi kelompok ya. Misalkan 2 orang atau 3 orang kamu bikin file presentasinya. Ntar yang 2 orang atau 3 orang kamu bikin konfigurasinya. Sekalian habis konfigurasi baru pengujian. Kalau udah oke semua, nanti tinggal kalian presentasi ya. Oke. Halo, kelompok 2 udah nyampe mana? Ini lagi bikin PowerPoint ya. Oke, yang ini lagi bikin konfigurasi. Kamu judulnya apa? Wireless pakai apa? TP-Link. Coba konfigurasinya seperti apa? Dan di sini kita ganti SSID-nya. Itu menjadi kelompok 2. Ya, boleh.
stabil tadi Oke. Nanti saat perform presentasi di depan siapin aja ya. Oke, lanjutkan. Lagi ngontig apa ini? Kamu judulnya apa tadi? LAN dinamis melalui kabel ya, koneksi internet melalui kabel LAN untuk settingan IP dinamis. Oke. Itu bisa ya. Nah, yang penting nanti saat presentasi kamu siapin aja ya. Untuk ini slide pertama ngebahas tentang apa? Desain. Nama kelompok yang kedua. judulnya Pak. Yang keempat konfigurasi sama pengujian ya. Udah oke. Ya udah. Saya pengen kepo lagi nih ke kelompok 3 udah sejauh mana progresnya. Ya untuk cara coba lihat konfigurasinya kayak gimana. Biar bisa connect. Itu udah dapat IP dari IP secara statis dari routernya. Dapatnya IP-nya berapa dari 192.168.1.2. Oke. Pengujian coba silahkan buka link ini. Oke. Siap. Nanti siapin aja buat presentasi ya. Satu lagi yang sebelah sini ya. Coba konfigurasinya udah sampai mana, udah siap ini belum? Pengujian Konfigurasian juga bisa dilakukan pas sesi cara mengkonfigurasi gitu. Oh gitu Ya, jadi bisa biar menjelaskannya gampang gitu. gitu, jadi nggak 2 kali. Iya Pak. Tapi intinya saat udah di tes pengujian tadi udah bisa. Oke. Oke, udah semua kan? Nah, kalau udah semua, sekarang kalian menyajikan atau mengimplementasikan hasil tugas ya. Silakan untuk untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, alat datanya di sini ada kursi, laptop, handphone, kabelan, dan akses internet. Sekarang dilanjut kepada desain konfigurasi. Ini adalah konfigurasi atau desain jaringan yang sudah kita buat, yaitu ada internet dan 1 buah router, 1 buah laptop, dan 4 buah handphone. Nah, tugas si laptop ini untuk mengkonfigurasi si router agar bisa terkonek ke internet. Nah, tugas si router ini adalah untuk memancarkan alamat IP ke 4 handphone ini agar bisa dapat di internet. Nah, habis itu kita langsung ke cara konfigurasinya. Baik, kita lanjut ke cara konfigurasi. Pertama-tama kita selalu klik bulan 1 kali, lalu kita ketik gambar kembali, mengganti mode stasiun menjadi IP agar bisa memancarkan jaringan. Lanjut kita ganti SSID di sini, suka di kita terserah. Contoh TKJ2. Jika kalian punya sandi, tinggal bisa diganti di security profile. Karena saya tidak memakai sandi, jadi langsung play saja. Oke. Lanjut ke IP address untuk membuat IP.com. Lalu next, dari sini membuat user dan password. Di sini usernya admin, password juga admin. Lalu next dan selesai. Bisa dicoba di HP-nya masing-masing. Jadi karena kita menggunakan WiFi, kita dicobanya menggunakan handphone ya. Ya. Sudah bisa. Nah, dicek Udah muncul dulu. ya teman-teman. Sudah berarti ya, sudah berhasil. Oke, langsung. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perhatiin dulu. Ini kami perwakilan dari kelompok 2 Oke. ingin menyampaikan hasil kelompok itu berjudul wireless LAN router instalasi jaringan wireless LAN dengan perangkat LAN akses point. Oke, perkenalkan nama
Nama kelompok anggota kami, nama saya Fatul Rodila. Ya. Perkenalkan, nama saya Herawati. Perkenalkan. Nah, di sini IP address yang kelompok kami gunakan yaitu 192.168.0.2 dan gateway-nya 192.168.0.1. Dan teman-teman bisa cek di HP-nya masing-masing. Yuk, untuk pengujian coba dari kelompok lain kita tes. Lihat SSID apa tadi namanya? Kelompok 2. Coba koneksiin. Berhasil? Berarti kelompok 2 itu konfigurasi internet melalui router TP-Link berhasil ya. Silahkan. Kelompok 3 silahkan kalau udah siap maju presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang instalasi jaringan menggunakan IP statis. IP dan untuk IP-nya kita bisa tulis 192.168.1.2 karena IP routernya 192.168.1. Untuk subnet masknya kalian bisa tulis 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kalian masukkan IP router. Kemudian untuk DNS-nya kalian bisa gunakan DNS Google yaitu 8.8.8 dan kalian set. Dan kita langsung ke sesi pengujiannya. Coba buka YouTube. Nah, di sini sudah terbuka, artinya kita sudah mendapatkan koneksi internet. Oke, pengujian berhasil? Ya, Pak. Hasil. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain topologi dari tabung. Itu awal itu PC atau laptop kalian membutuhkan satu atau dua dan tentunya Untuk konfigurasinya dari sana ya. Oke, silakan. Oke. Langsung searching boleh. Pengujian ya. Bisa ya, teman-teman. Oke. Next, silakan lanjutkan. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau menanggapi keempat kelompok yang sudah presentasi ya. Tadi terakhir kelompok 4. Untuk kelompok 1 ngebahas tentang koneksi internet melalui jaringan wireless dan hasilnya berhasil. Berarti kelompok 1 mampu menerapkan tujuan pembelajaran hari ini, oke? Nah, untuk kelompok 2 ngebahas tentang koneksi internet melalui jaringan wireless ya, wireless TP-Link. Berhasil ya. Oke. Kelompok 3 tadi ngebahas tentang IP statis, koneksi internet melalui IP statis jaringan kabel. Oke, berhasil ya. Kelompok 4 sama koneksi internet melalui kabel menggunakan jaringan apa? IP LAN statis, jaringan kabel IP LAN statis dinamis. Berarti DHCP ya. Nah, oke, dari keempat kelompok yang udah maju, hasil kalian presentasi menyatakan bahwa kalian itu mampu menerapkan koneksi internet melalui jaringan kabel maupun wireless. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Lanjut ke post test. Oke, silakan keluarkan lagi handphone kalian. Si post test ya untuk penilaian pengetahuan kalian dalam tujuan pembelajaran hari ini. Udah selesai semua. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kalian boleh lihat skor hasilnya.
Napisa 100. Bagus 90. Yosi dapat berapa? 100. Oke. Sekarang kita lanjut ke penutup ya. Namun sebelumnya saya pengen dengar dari kalian itu untuk memberikan kesimpulan dalam tujuan pembelajaran hari ini. Boleh dari kelompok, perwakilan dari kelompok 3, 2, 3, atau 1. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Silakan Napisa. Mungkin untuk kesimpulan itu, pembelajaran kali ini kan mendapat pengetahuan detail tentang perbedaan jaringan kabel Ya. dan kabel kayak Oke. wireless gitu. Terus Ya. itu juga langsung dipraktekin kan tadi oleh rekan-rekan saya. Terus pembelajaran awalnya juga dibantu oleh Bapak. Oke, terima kasih ya atas kesimpulannya. Nah, sekarang refleksi dari siapa? Oke, Jaki, silakan. Untuk refleksi pembelajaran hari ini apa dari kamu? Saya sangat senang dalam pembelajaran hari ini. Sangat menarik dikarenakan kita tidak hanya belajar dari pengetahuan saja, Ya. tetapi melainkan dari praktek juga kita laksanakan. Oke, terima kasih ya atas kesimpulan dan refleksi yang kalian berikan. Nah, untuk sekarang saya mau menyampaikan pembelajaran minggu yang akan datang ya. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang proteksi data. Ya, proteksi data saat kalian berselancar di dunia maya. Oke. Pak, proteksi itu apa sih maksudnya? Proteksi itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada protect gitu. Jadi smartphone atau laptop yang kalian gunakan untuk berselancar di internet itu terproteksi dengan baik agar tidak bisa masuk hacker, ya, tidak bisa masuk virus, tidak bisa masuk hacker atau sejenis serangan dari luar ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas minggu depan, oke? Nah, saya pengen kalian itu belajar tidak hanya di sekolah aja, ya. Saya pengen kalian itu belajar di rumah juga belajar, ya. Itu. Terus yang kedua, kalian jangan patah semangat untuk tetap berangkat sekolah walaupun kondisi sekarang itu pagi kadang hujan, mau pulang sekolah pun suka hujan, ya. Jadi tetap harus jaga kondisi kesehatan juga, ya. Oke. Oke. Nah, sekarang terakhir. Sekarang kalian keluarkan lagi handphonenya. Kalian scan barcode tentang lembar umpan balik atau feedback dari kalian kepada saya untuk pembelajaran hari ini. Scan, terus isi ya. Isinya nggak usah malu-malu, karena ini tidak ada hubungannya dengan penilaian. Jadi dari hati nurani kalian aja untuk pengisian feedback terhadap saya ya. Oke, silahkan. Udah selesai ya? Nah, silakan wali kelas. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan ini ya.